Assalamualaikum sahabat Yantuk semuanya, jumpa lagi di channel Yantuk, channel yang akan selalu memberikan referensi warna cat rumah dan desain rumah, tentunya buat kalian semua yang saat ini lagi merenovasi rumah ataupun berencana untuk membangun rumah dari nol ya. Kalian wajib tonton beberapa video yang sudah saya update di channel ini. Banyak video-video rekomendasi model rumah bagian depan ya, ataupun ruang tamu dan dapur, toilet dan lain sebagainya. Terima kasih buat yang sudah subscribe, buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu channel ini. Kita kali Sahabat YouTube semuanya, buat kalian yang punya ruang tamu mungil dan sedang bingung bagaimana menatanya agar tetap estetik dan nyaman, kalian tepat sekali datang di tempat yang tepat. Di channel ini kalian bakal mendapatkan berbagai macam referensi. Kali ini kita akan bahas secara lengkap bagaimana menciptakan ruang tamu minimalis yang tepat, hangat, stylish, dan tentunya fungsional tanpa harus mengorbankan estetika. Oke sahabat semuanya, kita bakal bahas di sini dari mulai pemilihan warna, furnitur hingga ornamen-ornamen kecil yang punya dampak besar untuk sebuah ruang tamu yang keren, minimalis dan keren gitu. Sahabat YouTube semuanya, yang pertama kita akan mulai dari warna. Warna merupakan kunci suasana ruangan ya. Salah satu pondasi dari ruang tamu minimalis adalah pemilihan warna yang tepat. Nah, warna-warna netral seperti putih, krem, abu-abu muda, atau bahkan tone pastel yang lembut bisa menjadi pilihan warna utama ya. Kenapa warna netral? Karena warna-warna ini bisa membuat ruangan terasa lebih luas dan terang. Apalagi kalau ruang tamu kalian itu tidak punya banyak akses cahaya alami ya. Jadi tidak ada jendela ataupun lain sebagainya. Nah, kalian wajib menggunakan warna-warna netral seperti putih, abu. Untuk kalian yang suka dengan suasana hangat, nah tambahkan sedikit sentuhan warna coklat muda atau beige pada sofa, karpet, atau rak dinding. Warna ini bisa memberikan kesan homey dan tetap terlihat minimalis. Jadi harus tambahkan beberapa warna coklat, tapi untuk bagian-bagian tertentu, misalnya bagian sofa, karpet, ataupun rak dinding ya. Selanjutnya sahabat semua, yang kedua kita perlu memilih furnitur yang proporsional dan fungsional. Di ruang tamu minimalis penting banget untuk memilih furnitur yang ukurannya proporsional dengan luas ruangan ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan ruangan yang ada. Sofa dengan bentuk L, kecil, atau bahkan model sofa 2 seater ya, sudah cukup untuk membuat ruangan nyaman tanpa membuatnya penuh. Pilih yang modelnya simple, kaki sofa terbuka, dan berwarna netral. Selain itu, kalian harus pilih furnitur yang memiliki fungsi ganda. Misalnya meja kopi yang bisa dibuka sebagai tempat penyimpanan, atau bangku kecil yang bisa sekaligus jadi rak buku. Dengan begitu, kalian bisa menghemat tempat tanpa mengorbankan fungsionalitas. Jadi di sini kita harus membuat furnitur ataupun perlengkapan yang sekaligus simple ya, bisa multifungsi. Fungsinya bisa beberapa fungsi gitu. Selanjutnya sahabat, yang ketiga harus gunakan cermin untuk kesan luas. Nah, ini merupakan trik klasik tapi sangat efektif ya. Kita bisa menggunakan cermin besar di salah satu sisi dinding. Cermin ini bisa memantulkan cahaya dan menciptakan ilusi ruangan yang lebih luas. Pilih cermin dengan frame tipis atau bahkan tanpa frame agar tetap konsisten dengan gaya minimalis. Nah, kalian bisa menempatkan cermin di dekat jendela agar bisa memantulkan cahaya alami atau di seberang sofa sebagai aksen dinding ya. Selanjutnya sahabat YouTube, yang keempat, manfaatkan dinding untuk dekorasi tanpa mengambil tempat. Nah, dinding adalah area strategis yang sering terlupakan, padahal dengan menambahkan beberapa ornamen yang tepat, kalian bisa membuat ruangan tamu terlihat lebih hidup. Misalnya kalian menambahkan ambalan, rak dinding minimalis, bingkai foto berwarna hitam putih dengan desain simetris, atau bahkan wall abstrak dengan warna senada ruangan. Tapi jangan terlalu ramai juga ya.
biar tidak terlalu padat ataupun terlalu rame gitu. Jadi misalnya satu dinding sebelah pakai wallpaper, satu dindingnya pakai rak ambalan ataupun tempat penyimpanan yang melayang itu ya. Selanjutnya sahabat yang kelima, sentuhan alami. Tanaman hias dalam pot minimalis. Nah, tanaman hias adalah penyelamat ruang tamu minimalis ya. Selain memberikan kesegaran, warna hijau dari tanaman bisa memecah warna netral agar ruangan tidak terlihat monoton. Pilih tanaman yang mudah dirawat seperti snake plant, monstera kecil, atau kaktus. Nah, kalian bisa gunakan pot berwarna putih, abu-abu, atau tanah liat natural agar tetap selaras dengan konsep minimalis. Tanaman juga bisa ditempatkan di rak, pojok ruangan, atau bahkan digantung jika ada ruang di lantai. Nah, ini tanaman minimalis ini bisa membuat suasana bisa terlebih hidup ya, tidak terlalu monoton. Yang keenam sahabat semuanya, permainan tekstur lewat karpet dan bantal sofa. Kalian juga bisa mainkan tekstur lewat karpet, terus juga bantal sofa ya. Minimalis bukan berarti datar. Kalian tetap bisa bermain dengan tekstur untuk memberi dimensi pada ruangan. Misalnya tambahkan karpet dengan motif geometris atau tekstur anyaman dan yang lembut ya. Bantal-bantal bisa didekorasi di sofa, bisa menggunakan bahan rajut, linen, atau kombinasi kain polos dan berpola. Tapi ingat sahabat semuanya, jangan berlebihan ya. 2 atau 3 pola berbeda yang masih dalam satu palet warna itu sudah cukup untuk memberi kesan hangat dan modern. Jadi ini bantal sofa terus juga karpet itu motifnya jangan dianggap remeh ya sahabat semuanya. Ini bisa membuat suasana ruangan lebih terlihat berbeda gitu ya, ada kehidupan. Selanjutnya yang ketujuh, pencahayaan yang tepat untuk suasana yang nyaman. Nah, ini yang paling penting sahabat semuanya. Pencahayaan adalah kunci untuk membuat ruangan tamu merasa nyaman. Kalian bisa gunakan lampu dengan cahaya hangat, misalnya lampu bohlam warna kuning keemasan dengan intensitas rendah. Lampu gantung minimalis, lampu meja, atau lampu lantai dengan desain sederhana, ini bisa jadi pilihan. Letakkan di sudut ruangan untuk efek dramatis yang tetap elegan. Jangan lupa sahabat semuanya, pencahayaan alami juga penting. Gunakan tirai tipis berwarna putih agar cahaya matahari tetap bisa masuk tanpa menyilaukan. Kedelapan sahabat semuanya, ornamen personal tapi tetap terkontrol. Nah, minimalis bukan berarti tanpa karakter juga sahabat semuanya. Kalian bisa tetap menambahkan ornamen personal seperti buku favorit, lilin aromaterapi, atau keramik handmade ya. Tapi pastikan semuanya tetap dalam jumlah terbatas dan tidak bertabrakan secara visual. Ingat, prinsip utama minimalis adalah less is more. Jadi jangan terlalu pengen minimalis tapi banyak sekali pernak-pernik yang ada di ruangan itu, jadi nggak bakal terlihat minimalis ya. Selanjutnya ke-9 sahabat semuanya, gunakan palet konsisten untuk semua elemen. Nah, agar tampilan ruangan tamu menyatu dan tidak terkesan acak-acakan, pastikan kalian menggunakan palet warna yang konsisten untuk semua elemen. Misalnya dari sofa, dinding, rak, karpet, hingga ornamen. Gunakan maksimal 3-4 warna utama, dan sisanya bisa berupa variasi tone dari warna tersebut. Yang terakhir sahabat semuanya, kalian jangan lupa area penyimpanan tertutup. Nah, kita juga harus bisa menjaga ruang tamu tetap rapi, jadi pastikan kalian punya area penyimpanan tertutup. Entah itu laci kecil, meja dengan storage di bawah, atau ottoman multifungsi. Dengan begitu kalian bisa menyimpan beberapa barang-barang pribadi yang sifatnya tidak terlihat oleh orang lain ya, seperti remote, majalah, charger. Itu bisa kalian simpan di laci supaya tidak acak-acakan. Oke sahabat jantung semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Itu tadi 10 rekomendasi menata ruangan tamu minimalis dengan ornamen yang tepat dan sesuai. Jadi kuncinya sahabat semuanya adalah kesederhanaan, fungsi, dan harmonisasi warna.
Ingat sahabat semuanya, ruang tamu bukan hanya tempat menerima tamu saja ya, tapi juga cerminan kepribadian dan kenyamanan rumah kalian sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen ya. Terus juga subscribe channel ini, bagikan videonya ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.